Baik, selanjutnya di modul F ini kita membahas berkaitan dengan medan magnetik B atau medan magnetik induksi, sebagian orang menyebutnya, pada suatu bahan. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita mungkin mencoba menghubungkan materi sebelumnya dengan materi pada modul ini dengan magnetic dipole moment. Jadi kita bahas dulu berkaitan dengan monopol dan dipole, kurang lebih seperti itu. Baik, catatan ini kita akan coba presentasikan dan bacakan perlahan-lahan berkaitan dengan magnetic monopol dan dipole. Nah, berkaitan dengan monopol, apakah magnetik itu monopol? Tentu saja kita memberikan menjadi pertanyaan buat kita, apakah magnetik itu monopol? Meskipun kita memulai dari ekspansi monopol pada saat kita membahas elektrostatik, jadi kita akan coba elaborasi sebentar berkaitan dengan monopol dan dipol ini. Jika kita ingin mendekati formula untuk potensial vektor dari suatu distribusi arus terlokalisasi, arus dalam suatu loop, jadi valid untuk titik-titik yang jauh diperlukan suatu ekspansi multipole. Jadi maksudnya titik-titik yang jauh itu titik-titik yang relatif jauh dari arus, dari loop arus loop arus kita ini. Nah, nanti pada konteksnya suatu bahan, kita nanti berkemungkinan berhubungan dengan arus-arus dalam bentuk atomik, di mana kita punya orbital elektron begitu ya. Nah, dari situ kalau kita tinjau lokasi atau titik-titik di sekitar benda itu relatif jauh daripada lingkaran atau loop arus kita. Jadi maksudnya itu untuk titik-titik yang jauh dari arus terlokalisasi. Jadi kita ingat kembali berkaitan dengan pembahasan ekspansi multipole di bagian elektrostatik. Kemudian kita coba ingat untuk ide suatu ekspansi multipole adalah untuk menuliskan potensial dalam bentuk suatu deret pangkat dalam 1/r, tulisan Latin, berarti jarak titik ke loop arus kita, di mana R Latin ini adalah jarak ke suatu titik, dari loop ini ke suatu titik. Jika R Latin ini cukup besar nilainya, maka deret akan didominasi oleh kontribusi suku rendah yang tidak hilang dan suku tinggi dapat diabaikan. Jadi karena kita berhubungan dengan deret, mungkin sebelumnya saya sebutkan harusnya Legendre, polinomial Legendre ya, bentuk polinomial Legendre. Mungkin ada salah sebut sebelumnya, mudah-mudahan tidak. Yaitu kita punya polinomial Legendre bentuknya seperti ini, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada modul sebelumnya. Kita punya ekspansi dalam bentuk 1/r ini, kalau kita jabarkan dia berkaitan dengan bentuk deret. Nah, maksudnya suku rendah itu untuk n sama dengan 0, 1, 2, mungkin begitu ya, sedangkan untuk n yang lebih tinggi itu berkaitan dengan suku yang lebih tinggi, ini bisa diabaikan. Nah, berkaitan dengan ini, bentuk polinomial Legendre kita itu Pn ini berkaitan dengan nilai n sama dengan 0, 1, dan seterusnya. Kemudian ini adalah fungsi dari cos alpha, sedangkan alpha sendiri adalah sudut yang dibentuk antara ini R dan juga R aksen. Jadi misalkan kita punya loop arus, posisi origin atau kurang lebih pusatnya dari loop arus ini ada di titik 0,0,0 atau titik origin seperti ini. Nah, sedangkan alfa di sini cos alfa berkaitan dengan posisi antara titik pengamatan dan juga posisi dari pusat arus ke loop arus ini. Jadi kita sudah bisa membedakan antara R dan R aksen. Nah, kemudian sebelumnya kita juga sudah bahas potensial vektor dari suatu arus loop. Dari loop arus bisa kita tuliskan bentuknya seperti ini. Nah, bentuk yang integral tertutup 1/r dl aksen ini kita bisa jabarkan menjadi bentuk ini dengan mensubstitusikan nilai 1/r. Nah, sebagaimana multiple expansion untuk V atau potensial listrik kita dapat melihat bahwa pola pertama
atau suku pertama kita itu akan berhubungan dengan 1/r. Jadi kalau misalkan n sama dengan 0, ini berhubungan dengan 1/r pangkat n tambah 1. N nya 0 berarti 1/r pangkat 1 atau 1/r. Ini berkaitan dengan pola monopol. Sedangkan kalau n sama dengan 1 atau pola yang kedua atau suku yang kedua, ini berkaitan dengan 1/r kuadrat karena r pangkat 1 tambah 1. Ini berkaitan dengan dipol. Selanjutnya kalau n nya sama dengan 2, itu kita punya suku yang ketiga untuk kontribusi kuadrapol, selanjutnya oktopol, dan seterusnya. Nah, kemudian kita coba bahas tadi yang sempat kita singgung berkaitan dengan bentuk monopol. Jadi magnetic monopol itu memberikan nilai selalu 0. Kalau kita coba lihat bentuk yang monopol tadi kita sudah bahas. Kalau kita coba tuliskan lebih ringkas, ini seperti ini. Nah, bentuk 1/r dl aksen ini kita tidak punya komponen L aksen di dalam integral ini, maka integral dl aksen sama dengan 0. Jadi ini memberikan persamaan kita itu cukup konsisten dengan pengetahuan kita berkaitan dengan magnetik, di mana magnetik monopol dalam kenyataannya itu tidak ada begitu ya, dan nanti akan memberikan persamaan Maxwell. Mungkin nanti kita bahas lebih banyak berkaitan dengan persamaan Maxwell di modul-modul selanjutnya, yaitu kita punya del dot B sama dengan 0. Jadi kurang lebih kalau kita berbicara dengan magnetik, kita pasti tentu saja berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya dipol. Maka kalau ini adalah bentuk dari monopol, maka yang dipol kita punya 1/r kuadrat seperti ini, ya kan? Nah, kemudian mungkin bentuknya ada cos alpha tadi, kita kenal ada deret polinomial Legendre begitu ya. Ini berkaitan dengan cos alpha, ini kita bisa rubah bentuknya menjadi seperti ini karena cos alpha ini bisa kita sesuaikan berdasarkan trigonometri yang sudah kita pelajari dan sudah kita latih di modul-modul sebelumnya, juga banyak melibatkan bentuk-bentuk trigonometri. Jadi bentuk ini kalau kita ringkas mendapatkan bentuk integral seperti ini, sehingga untuk potensial vektor magnetik dipol ini secara sederhana akan memberikan bentuk seperti ini. Nah, tiba-tiba muncul M. M di sini adalah magnetic dipole moment, di mana M itu sama dengan I arus integral dA. Nah, sedangkan A di sini adalah vektor area dari loop, begitu ya. Jadi loop itu punya vektor area atau luasan area. Jika loop itu datar, A merupakan area yang melingkupi dan arahnya ditunjukkan biasanya dengan aturan tangan kanan dari arah arus begitu ya. Jadi vektor arahnya, normalnya begitu ya, dari aturan tangan kanan. Jadi kita punya bentuk yang lebih sederhana seperti ini untuk potensial vektor dipol. Nah, kemudian kita berkaitan juga dengan dipole moment tadi. Kita coba bahas dipole moment itu berkaitan dengan torsi yang dirasakan oleh material jika diletakkan pada medan magnet. Jadi M ini dipole moment itu berkaitan dengan torsi. Jadi mungkin penjelasan berkaitan dengan torsi juga sudah kita bahas berkaitan dengan adanya suatu medan yang mempengaruhi polar atau polar molekul begitu ya, mempengaruhi polar molekul di segmen video sebelumnya, nanti bisa dicek kembali. Nah, mungkin yang membedakan pada saat kita membahas kali ini untuk magnetic dipole moment dibandingkan pada saat kita membahas elektrostatik, ini tidak tergantung pada pilihan titik origin O atau koordinat 0,0,0. Kita bisa lihat ilustrasinya seperti ini, bahwa satu titik ini kita nilai sebagai dipol dan memiliki arah vektor ditunjukkan ini mungkin searah dengan sumbu Z.
Sedangkan tadi sudah disebutkan untuk magnetic monopole momen berharga 0 ya. Jadi selanjutnya kita akan lebih banyak membahas berkaitan dengan dipole. Dalam prakteknya, potensial dipole adalah pendekatan yang sesuai jika jarak R jauh melebihi ukuran loop. Nah, seperti tadi yang sudah dibahas, ukuran loop itu dalam konteks bahan nanti itu berkaitan dengan arus-arus kecil dari struktur atom atau orbital elektron begitu. Medan magnetik untuk suatu dipole, misalkan kita punya dipole murni, paling mudah jika dihitung dengan meletakkan M pada titik origin O 0,0,0 dan menunjuk arah pada sumbu Z seperti ini. Kalau sebelumnya kita mungkin punya vektor P, yaitu biasanya ada jarak atau pemisah antara muatan positif dan negatif sebesar D begitu ya, mungkin tidak bisa di titik 0,0 tapi relatif akan bergeser sedikit, sangat kecil begitulah. Itu juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, dari sini kita punya hubungan untuk koordinat kartesian dan juga untuk koordinat bola, di mana di sini ditunjukkan ada theta, R dan P, kemudian ada X, Y, Z, kemudian ada suatu titik, misalkan pada titik ditunjukkan pada posisi ini sejarak R seperti ini. Maka potensial dipole pada titik R di sini ditunjukkan bentuknya seperti ini pada koordinat bola. Sehingga kalau kita coba mendapatkan medan magnetik induksi B dipole ini seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah del cross A, berarti kita punya bentuk seperti ini dalam koordinat spherical atau koordinat bola. Karena di sini ada arah RT topi dan theta topi. Selanjutnya mungkin kita bisa melihat kemiripan pada struktur medan suatu dipole listrik ya. Jadi kalau misalnya dipole listrik kita lihat seperti ini, ada muatan positif dan negatif, misalkan salah satu ini bermuatan positif atau negatif tergantung dari konvensi atau konvensi yang digunakan dari arah medan atau garis gaya listriknya di sini. Kalau positif biasanya cenderung menjauhi dan negatif biasanya cenderung menuju, berarti ini mungkin negatif di sini, positif di sini. Nah, ini untuk yang dipole listrik. Nah, lebih dekat medan dari suatu magnetic dipole yang secara fisika ini ya, mungkin dengan suatu ilustrasi loop arus. Ini kan kita punya ilustrasi loop arus, terlihat cukup berbeda dengan medan suatu dipole listrik secara fisika, di mana ada muatan plus dan muatan minus dipisahkan suatu jarak ya, seperti ini ya. Kita bisa bandingkan bentuknya. Ini medan magnetiknya, ini ada arah arus dari satu loop. Ini kita bisa gunakan aturan tangan kanan untuk mengetahui bentuk atau pola garis-garis kayak ini. Nah, medan magnetik dari suatu dipole dapat ditulis sebagai berikut. Nah, tadi kan kita juga sudah punya untuk B, medan magnetik B, medan magnetik induksi, ada yang menyebutkan induksi seperti itu B, dari suatu dipole dalam koordinat bola, tapi yang di sini ditunjukkan untuk koordinat yang lebih bebas ya. Ini lebih umum digunakan sehingga akan lebih mudah dihitung. Jadi kita punya mu 0 per 4 pi 1 per R pangkat 3, kemudian dikalikan 3. Di sini ada dipole moment, kemudian R topi, ada R topi lagi dan juga dipole moment tadi. Ya, kurang lebih itu ilustrasinya untuk membandingkan antara yang sudah kita pelajari berkaitan dengan magnetostatik atau arus pada suatu kawat loop tertutup. Nah, sedangkan kalau kita berharap dengan murni dipole, jadi satu titik begitu ya, kita anggap itu memiliki sifat dipole magnetik. Oke, itu yang sudah kita bahas, semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.